Kepala SMP Negeri 14 Palembang, yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 14 Palembang, serta yang saya hormati semua guru yang hadir di sini. Terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Kita sebagai warga sekolah tentu sangat paham sekali bahwa setiap sekolah itu punya visi dan misi yang memang pada dasarnya setiap tahun harus berubah, karena visi itu kan rencana tujuan kita, apa yang ingin kita capai. Nah, setelah ada beberapa visi atau misi kita yang sudah kita capai, tentu kita mencari visi yang baru atau ingin mempunyai tujuan yang baru, sehingga memang visi misi pada dasarnya harus kita revisi setiap tahunnya. Nah, di sini kita akan mencoba bersama-sama untuk menemukan visi dan misi yang baru bagi sekolah kita tercinta ini, SMP Negeri 14 Palembang. Pertama, memang dari Dinas Pendidikan kita harus mempunyai komunitas belajar. Nah, yang saya beri nama ini nama yang saya pilih sama kepala sekolah. Nanti kita lakukan lagi kalau memang ada ide untuk memberi nama komunitas kita yang lebih menarik, boleh. Biasanya nama komunitas itu singkatan. Nah, di sini kami menemukan nama untuk Komunitas Pelajar SMP 14. Mungkin nanti ada ide untuk membuat nama komunitas yang lebih menarik, kita akan tampung ya, kita akan berubah. Tujuan komunitas tentu untuk membahas pembelajaran ya, semua yang terjadi di sekolah, dari kemajuan sekolah, dari pada dasarnya dari kemajuan anak didik peserta didik kita yang harus diutamakan. Tentu itu tujuan dari komunitas belajar yang kita bentuk. Untuk SK-nya sendiri sudah kami buat dan sudah di SK-kan, nanti kita akan share ya di grup. Ada semuanya terlibat, semua warga sekolah dilibatkan untuk komunitas ini. Nah, dalam pembelajaran untuk step-stepnya untuk menemukan visi dan misi yang menurut kita tepat untuk sekolah kita, itu ada beberapa step yang sudah saya pelajari sejauh ini dari program guru penggerak, yaitu melalui tahapan yang dinamakan Bagja ya. Bagja ini bukan baca ya, Bagja itu sebenarnya singkatan dari beberapa kalimat. Yaitu dari buat pertanyaan, A-nya itu ambil pertanyaan, I-nya gali mimpi, C-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Jadi setelah semuanya kita penuhi alur Bagja ini, pasti kita akan menemukan visi-visi yang tepat untuk sekolah kita. Tahapan yang tersebut masih merupakan pertanyaan ya. Nah, ini visi yang kami ingin buat sejauh ini, yang kami ingin capai ya, yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang dikaitkan dengan profil belajar Pancasila tentu saja ya. Pertama, mengembangkan potensi minat, dan hal ini juga tidak menjadi belum ketok palis ya, belum fix ya. Nanti kita akan menentukan itu sebenarnya komunitas belajar untuk menemukan visi-visi yang paling tepat. Nah, ini ada titik-titik, nanti kita isi lagi. Kalau misi itu kan ada beberapa, nanti kita akan menemukan bersama melalui tahapan yang kita namakan tadi. Nah, buat pertanyaan contohnya, bagaimana cara mengembangkan sesuai dengan visi yang kita buat tadi, misalnya tentang minat, tentang bakat, mengembangkan. Kita beri pertanyaan dulu, kali pertanyaan sebanyak-banyaknya ya, apa yang sudah kita temukan dalam proses sehari-hari pembelajaran. Di sini bagaimana cara mengembangkan potensi minat belajar siswa dan bakat peserta didik yang berkarakter profil belajar Pancasila. Terus ada juga tindakan pendidikan yang perlu dilakukan itu sebagai warga sekolah dan anggota komunitas, yaitu melakukan survei melalui guru, ya, melalui murid dan murid, lalu mencari inspirasi lain dari sekolah lain untuk inspirasi kegiatan yang akan dilakukan. Jadi metode ATM juga boleh sebenarnya ya, mengamati ya, tiru lalu modifikasi sebenarnya. Tapi yang bagus-bagus kita bisa saling ya dari sekolah lain jadikan contoh. Terus mencari pelatihan profesional. Lalu tahapan yang selanjutnya ada namanya
ambil pelajaran. Di sini contohnya aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan potensi minat dan bakat. Jadi kita cari nih aktivitas apa saja, dan itu bisa kita kaitkan nanti dengan proyek apa yang akan kita buat sama-sama ya. Terus siapa saja kan yang berperan penting dalam mengembangkan potensi minat dan bakat? Siapa saja? Tentu selain guru, semua warga harus terlibat. Kalau tidak ada Pak Satpam, semua juga tidak akan berjalan lancar, pasti di depan jadi kacau. Jadi semuanya itu saling berkaitan, saling mengisi ya, saling bersinergi bersama sehingga kita bisa mewujudkan apa yang ingin kita capai dari masing-masing. Selanjutnya tindakannya ya, kita mengikuti ya. Untuk mengembangkan bakat tentu saja yang namanya bakat minat kalau tidak dikeluarkan atau tidak diangkat tidak akan kelihatan. Jadi kita diusahakan untuk setiap ada kompetisi atau ada lomba kita bisa mengirimkan siswa-siswa kita yang terbaik yang kita tahu, karena setiap hari kita mendidik itu pasti tahu ya, seperti guru seni budaya, anak ini ada bakat potensi di bidang gambar. Ibu yang seni budaya juga tahu siapa yang bisa dikirim untuk lomba vokal seperti itu. Dan guru sains atau matematika tahu siapa yang akan bisa dikirim untuk olimpiade matematika misalnya seperti itu ya. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang diminati, setiap siswa pasti ada minat yang berbeda, terus juga mengoptimalkan latihan secara konsisten. Lalu tahapan selanjutnya itu adalah gali mimpi. Dalam gali mimpi ini pada dasarnya apa kebiasaan yang terjadi jika peserta didik sudah mengembangkan potensi, bakat dan sebagainya, dan jabarkan tindakan pendidikannya, mengadakan proyek atau berbagi praktik baik ya, memberi apresiasi dalam pencapaian dan memberi apresiasi dalam pengembangan potensi. Terakhir ada hal-hal selanjutnya ini jabarkan rencana. Jabarkan rencana di sini bagaimana menginisiasi kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa yang didukung oleh kepala sekolah serta pendanaan. Untuk dukungan harus didukung dengan dana ya. Bisa dari dana bos atau bisa dari komite sekolah, ini juga akan koordinasikan sama-sama. Lalu tindakan pendidikannya berkoordinasi dengan kepala sekolah agar pendanaan masuk dalam batas dan mencari pelatihan profesional yang didukung oleh wali ya, komite tadi. Lalu yang terakhir ada namanya atur eksekusi. Di sini bagaimana menginisiasi kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa yang didukung oleh kepala sekolah serta pendanaannya. Bagaimana mengelompokkan peserta ya. Dalam kurikulum merdeka nanti kita tentu akan diarahkan menuju pelajaran berdiferensiasi. Kita diperkenalkan bagaimana memasukkan pembelajaran berdiferensiasi di setiap pembelajaran sehari-hari. Kita di awal harus menganalisis apa minat bakat karakter siswa yang berbeda, tentu dengan interview atau dengan observasi setiap hari ya. Minat dan bakat siswa, cara belajar mereka tentu berbeda. Ada yang kinestetik, ada yang visual, yang senang visual, ada yang senang melalui lagu, ada yang senang melalui membaca, yang introvert dia senang sendirian, yang extrovert biasanya senang berkelompok seperti itu. Dan nanti kita dalam pembelajaran kita akan kelompokkan dan treatment kita akan kasih dalam pemberian materi. Tentu kita akan kasih beberapa step yang bisa mencakup semua, dan untuk penugasan yang kita harus memberikan treatment yang berbeda di setiap kelompok dengan minat dan bakat yang berbeda. Nah, balik lagi ke visi dan misi kita. Tadi sekilas mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Setelah kita akan menemukan bersama-sama, kita catat, kita rangkum, tentu kita akan akhirnya menemukan visi-visi yang terbaik untuk sekolah kita. Dan marilah kita sama-sama untuk tetap aktif dalam komunitas kita, mendukung sekolah untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah tergabung dalam komunitas belajar sekolah dan melihat paparan dari Ibu Sri Waniati mengenai bagaimana menentukan visi dan misi sekolah melalui tahapan Bagja, kami merasa sangat senang dilibatkan untuk
bersama-sama menentukan visi dan misi sekolah dan semoga dapat membuat SMB 14 lebih maju lagi.